Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Roh jahat, bagaimana kalau kamu bekerja sama denganku? Tiba-tiba saja, pemimpin tertinggi memandang roh jahat dan berkata, "Bekerja sama ya, bagaimana bisa begitu?" Tanya balik roh jahat. Mendengar kata-kata itu, suara menakutkan juga datang dari mulut roh jahat. Akan sangat sulit untuk mengalahkannya, jika kamu melawannya satu lawan satu. Aku akan membantu kamu membunuhnya, tetapi kamu harus menjaminkan aku untuk keluar. Bagaimana kalau begitu? Tetua tertinggi dengan dingin tersenyum dan berkata, "Hahaha, tentu saja itu ide yang bagus. Selama kamu bisa membantu aku membunuh orang ini, aku pasti akan membebaskan kamu. Aku paling percaya pada kejujuran." "Gaga-gaga," ucap roh jahat itu. Saat roh jahat tertawa gila dengan keras, itu memperkuat serangannya terhadap leluhur tua dinasti. "Kakak, apa yang kamu katakan? Tidak hanya kamu tidak membantu aku, kamu benar-benar bekerja sama dengan roh jahat untuk membunuh aku," ucap leluhur tua. Pada saat itu, leluhur tua itu benar-benar terkejut. Mendengus. "Kamu masih mengenali aku sebagai kakak kamu. Aku ini puluhan tahun lebih tua dari kamu. Aku juga memiliki senioritas yang lebih besar dari kamu. Dan bakat aku juga tidak lebih lemah dari kamu. Tetapi ayah hanya berkonsentrasi untuk membesarkan kamu saja. Tidak hanya dia meningkatkan kultivasi kamu ke titik yang lebih tinggi dari aku, dia bahkan menjadikan kamu kaisar. Saat ini kamu hanyalah leluhur tua dari dinasti aku, dan aku yang memiliki senioritas terhebat, hanyalah beberapa tetua tertinggi anjing buta. Aku sangat membencimu. Aku benar-benar sangat membencimu. Aku benci kalau kamu memanggilku kakak sepanjang hari dengan cara yang palsu, namun kamu selalu mengambil semua milikku. Untuk hari ini, aku telah menunggu sangat lama. Aku akan membunuhmu sekarang juga, dan aku secara pribadi akan membunuhmu," teriak pemimpin tertinggi. Pada saat itu, seolah-olah pemimpin tertinggi menjadi gila. Wajahnya mulai menyeramkan, dan ia sepenuhnya mengungkapkan niat membunuh. Pada saat yang sama, di dahinya ia merilis karakter kerajaan yang keemasan. Itu sudah jelas, dia juga menggunakan garis darah kerajaan khusus yang unik untuk dinasti Jiang, dan itu menyebabkan kekuatan pertempurannya berlipat ganda. Selanjutnya, pisau besar keemasan muncul di tangannya. Itu adalah elit armamen, dan itu adalah persenjataan elit yang dikuasai. Pada saat itu, atmosfer tetua agung benar-benar sudah berbeda, dan sudah jauh mendekati tingkat ke-9 dari ranah surga. Bang! Tiba-tiba saja ledakan bergema. Tetapi harus dikatakan juga, bahwa leluhur lama dinasti itu benar-benar sangat kuat. Meskipun kakak laki-lakinya sendiri memegang elit armamen, serta bergandengan tangan dengan roh jahat yang mengerikan, yang mengarahkan serangannya ke arahnya, tetapi dia masih tidak dirugikan. Alih-alih bertarung dua sebagai satu, dia menjadi lebih dan lebih berani saat dia bertarung. Itu tidak berguna. Bahkan jika kamu ikut campur, hanya dengan kultivasi kamu dari tingkat 8 dari ranah surga, itu tetap tidak akan berguna. Kamu ingin membunuhku, tetapi hari ini kamu hanya akan dibunuh olehku," ucap leluhur tua itu sambil mendengus dingin. Kekuatan pertempurannya benar-benar menjadi lebih kuat, dan dengan kekuatannya sendiri, dia terus-menerus menekan roh jahat dan pemimpin tertinggi. Sangat kuat. Ada juga perbedaan kekuatan untuk kekuatan dari garis keturunan, dan garis keturunan leluhur lama ini jelas-jelas berada di atas kakak laki-lakinya. Tidak heran jika saat itu ayah mereka memilihnya untuk menjadi kaisar. Jika garis keturunan mereka didiskusikan, leluhur lama memang lebih unggul. Chu Feng saat ini sudah tiba di pintu keluar istana. Saat dia mencoba untuk menghancurkan formasi spiritual berwarna biru, dia memperhatikan pertempuran di bagian inti istana. Dia sudah bisa mengatakan bahwa, bakat leluhur lama memang melebihi kakak laki-lakinya. Namun meskipun Chu Feng juga seorang spiritualis dunia jubah biru, kekuatan formasi spiritual yang diletakkan oleh spiritualis dunia, itu terkait dengan kultivasi mereka sendiri.
Jadi, itu benar-benar tidak mudah bagi Chu Feng untuk ingin mematahkan formasi spiritual dalam waktu yang singkat. Untuk mencegah perubahan yang tidak terduga, Chu Feng hanya bisa menyerah untuk menghancurkan seluruh formasi spiritualnya. Dan sebaliknya, ia hanya berkonsentrasi pada satu titik. Karena selama celah kecil bisa muncul, Chu Feng akan memiliki cara untuk mengirimkan berita untuk memanggil Raja Kera, dan kemudian menyelamatkan dirinya sendiri. Mendenguals. Tetapi tepat pada saat itu, di tengah-tengah istana, kecemerlangan yang menyilaukan tiba-tiba terpancar. Memalingkan kepalanya untuk melihat, bunga lotus seukuran wastafel yang menembakkan cahaya ke segala arah, itu segera muncul di tangan tetua tertinggi. Aura bunga lotus itu sangat mengerikan, dan itu hanya beberapa kali lebih mengerikan daripada elit armamen. Namun sayangnya, itu jelas-jelas bukanlah elit armamen. Itu lebih seperti Sovereign Treasure yang hanya bisa digunakan sekali. Bunga teratai berwarna emas. Kamu benar-benar menggunakannya untuk menyerangku, ucap leluhur tua. Melihat bunga lotus berwarna emas, wajah leluhur tua juga sangat berubah. Dia buru-buru berhenti menyerang dan mundur. Pada saat yang sama, cahaya melintas di telapak tangannya, dan longsword merah tua muncul di telapak tangannya juga. Itu adalah elit armamen, dan juga masteramen dari elit armamen. Menghadapi bunga teratai emas Radiance, bahkan dia harus dengan serius menghadapinya. Bunga teratai emas Radiance ini adalah harta Sovereign Offensive. Hanya ada satu di seluruh dinasti Jiang, dan dapat membunuh siapapun yang berada di bawah ranah Martial Lord. Pada tahun itu, ayah merasa bahwa dia berutang padaku. Ketika dia memberikan posisi kaisar kepadamu, jadi dia menganugerahkan bunga teratai cahaya emas ini kepadaku, karena telah melindungi diriku. Tapi tidak peduli apa, dia tidak akan menyangka bahwa hari ini, aku akan menggunakan harta karun berdaulat yang dia berikan padaku, itu untuk membunuh putra yang paling dia sukai dan kagumi. Hahaha, ucap kakaknya. Tiba-tiba saja kakaknya tertawa keras. Dan semakin dia tertawa, dia tampak semakin jahat. Saat dia tertawa keras, tatapan tajam muncul ke mata evil spirit terdekat, dan itu terjadi saat itu secara tersembunyi berkata, "Manusia yang berbahaya, teruslah saling membunuh. Namun sayangnya, kalian berdua tetap akan mati di tanganku. Aku tidak akan membiarkan satu pun dari kamu pergi," ucap seseorang. "Pergilah ke neraka," teriak si kakak. Akhirnya, kakaknya leluhur tua pun menyerang. The Golden Radiance Lotus Flower di tangannya tiba-tiba terlempar. Bunga lotus yang lengkap itu segera terfragmentasi, dan menjadi panah emas yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan yang kuat, mereka secara eksplosif menembak ke arah leluhur tua dinasti. Wush wush wah. Crimson Dragon Heaven Covering Shield. Teriak leluhur tua. Melihat itu, pedang panjang di tangan leluhur tua itu melambai-lambai, dan seekor naga besar benar-benar meledak. Tubuh naga besar itu menempati ruang di depannya, dan membentuk perisai crimson di sana untuk menghalangi beberapa sinar keemasan. Kekuatan cahaya keemasan itu sangat kuat. Cahaya itu menjalin dengan perisai naga, dan benar-benar membuat retakan muncul di atasnya dari tabrakan. Tetapi pada akhirnya, itu masih tidak dapat menembus penghalang perisai naga, dan semuanya dapat dihentikan. Mendengus. Itu percuma saja. Kamu terlalu meremehkan aku. Meskipun bunga teratai emas Radiance ini sangat kuat, ayah telah melewati cara untuk mematahkannya padaku. Pedang naga Crimson ini dilengkapi dengan serangan dan pertahanan, dan Crimson Dragon Heaven Covering Shield saat digunakan, itu justru dapat menghentikan bunga teratai emas Radiance kamu. Leluhur tua dinasti itu berkata, sementara wajahnya dipenuhi dengan puas. Hahaha, tentu saja aku tahu, bahwa perisai menutupi surga naga Crimson yang diturunkan kepadamu, itu dapat menghancurkan bunga teratai emas kilauku. Jadi itulah sebabnya, aku belum bergerak sampai hari ini. Namun meskipun kuat, Crimson Dragon Heaven Covering Shield kamu memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Terlalu banyak mengkonsumsi daya, itu adalah langkah yang merusak dirimu sendiri. Jangan paksa dirimu untuk bertahan. Saat ini tubuh kamu terluka secara internal, dan kekuatan kamu telah sangat berkurang.
Kamu juga telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan pertempuran kamu, sang kakak dengan dingin tersenyum dan berkata. Kamu, mendengar kata-kata itu, ekspresi leluhur tua itu langsung sangat berubah. Wajah aslinya yang kemerahan segera berubah menjadi putih pucat, dan seperti tidak ada darah. Pada saat yang sama dia membuka mulutnya, dan dengan suara cerot, seteguk darah tua pun disemprotkan, dan kemudian berhamburan ke seluruh bajunya. Dia jatuh tanpa daya ke tanah, dan auranya sudah menjadi sangat lemah. Roh jahat, tunggu apa lagi? Energi sumbernya adalah milikmu. Si kakak berkata kepada roh jahat. Gagaga, terima kasih, balas roh jahat itu. Roh jahat itu tertawa, dan membuat senyum sinis yang ringan. Dia menerkam leluhur tua itu sambil membuka mulutnya yang besar, dan benar-benar ingin menelannya dalam sekali jalan. Pedang Breaking Naga Langit Crimson. Teriak leluhur tua. Tapi saat roh jahat mendekat, wajah leluhur tua itu tiba-tiba berubah lebih baik. Aura lemahnya benar-benar mendapatkan kembali puncaknya, dan secara bersamaan Crimson Dragon Heaven Breaking Sword di tangannya, itu tiba-tiba saja terbang keluar menjadi cahaya keemasan yang panjangnya beberapa kaki. Dan dengan semburan naga yang mengaum, pedang itu langsung menembus tubuh roh jahat. Mengaum, pedang naga Crimson masuk dari mulut besar roh jahat, dan keluar dari pantatnya. Pedang itu menembus seluruh tubuhnya, lalu menyebabkannya segera melolong sengsara, dan kesakitan tanpa henti. Roh jahat yang tak tahu malu. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kita berdua bersaudara akan bunuh diri? Kami hanya bertindak dengan sengaja, itu untuk membuatmu menurunkan kewaspadaanmu, dan melakukan serangan fatal setelahnya. Bunga teratai kilauan emas barusan adalah serangan bunga yang palsu. Yang satu itu memang memiliki kekuatan, tetapi tidak memiliki kekuatan ofensif yang nyata, dan bahkan menipu semua orang selain kita dua saudara lelaki. Leluhur tua dinasti itu dengan dingin tersenyum dan berkata, roh jahat adalah roh jahat. Kamu memang memiliki kekuatan, tetapi tidak memiliki otak. Hahaha, ucap si kakak. Pada saat yang sama, si kakak juga dengan keras tertawa dan mengejek. Manusia terkutuk, kamu sangat tercela. Aku akan membunuhmu. Teriak roh jahat itu dengan sangat marah. Awalnya dia ingin bersekongkol melawan mereka berdua, tapi dia tidak berharap bahwa itu sudah direncanakan sejak awal. Jadi, ia menggunakan tubuhnya yang terluka parah untuk melepaskan semua kekuatannya, dan ingin menggunakan segalanya untuk mati dengan leluhur lama. Apakah kamu sekarang masih mampu melawan aku? Ucap leluhur lama. Namun sayangnya, dia tidak memberikan kesempatan apapun. Pedang naga Crimson di tangannya melambai lagi, dan menyebabkan naga Crimson terlepas dari pedang, itu saat bertabrakan dengan roh jahat tersebut. Dengan serangan itu saja, roh jahat itu sudah hancur. Jangankan residual energinya, bahkan tidak ada auranya yang tertinggal. Kakak, bunga teratai emas yang kamu tiru itu sangat berguna. Ini sama persis dengan bunga teratai emas yang asli. Ketika kamu menggunakannya sekarang, bahkan aku hampir menganggap itu asli. Jadi itulah sebabnya, aku menggunakan Crimson Dragon Heaven Covering Shield untuk memblokirnya, ucap leluhur lama. Setelah membunuh roh jahat, leluhur tua dinasti dengan ringan tersenyum dan berkata, oh ya, ayah memang melimpahkan bunga teratai kilauan emas ini kepadaku, dan memiliki kekuatan ofensif yang mutlak. Sebab itulah, aku selalu tidak mau menggunakannya. Namun untungnya, aku dengan cermat dapat mempelajarinya. Aku membuat tiruan yang memiliki kekuatan yang sama, yang seperti bunga teratai emas Radiance. Meskipun kekuatan serangannya yang sebenarnya sangat lemah, tapi setidaknya itu bisa menakuti orang-orang, balas si kakak. Ketika si kakak berbicara, bunga teratai kilau emas muncul sekali lagi di telapak tangannya. Tapi meskipun ini hanya tiruan, bunga itu sedikit banyak memiliki kekuatan ofensif. Mengapa tidak menggunakan formasi spiritual kamu saja, untuk merasakan level kekuatan seperti apa yang dimiliki tiruan ini? Tiba-tiba si kakak bertanya sambil tersenyum. Pada saat itu, wajah leluhur tua itu sedikit berubah, dan sebenarnya dia ingin mengatakan sesuatu.
Pergi, ucap si kakak. Tapi pada saat yang sama, si kakak sudah menjentikkan lengan bajunya yang besar. Bunga teratai emas radians di tangannya meninggalkannya dan terbang, lalu menjadi beberapa panah emas, dan secara eksplosif menembak ke arah leluhur tua dinasti. Melihat itu, leluhur tua itu tidak panik. Dia juga tidak melambaikan pedangnya untuk memblokir. Lalu dia berkata, bunga teratai emas kakak ini lebih realistis. Memang bebar, itu bisa membuat takut beberapa ahli. Adapun kekuatannya, izinkan aku menganalisisnya untuk kamu, ucap tetua lama. Saat dia berbicara, dia melambaikan pakaiannya. Lapisan formasi spiritual yang lemah muncul di depannya, itu karena dia ingin menggunakannya untuk memblokir bunga teratai emas radians imitasi. Bang 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 bang. Namun ketika beberapa panah emas terjalin dengan formasi spiritual itu sebenarnya segera hancur. Secara bersamaan, beberapa panah emas langsung dipercepat. Dan dengan kekuatan yang mengerikan, mereka menembak langsung ke arah leluhur tua dinasti. Omong kosong, seru leluhur lama. Pada saat formasi spiritual itu rusak, wajah tenang leluhur tua itu langsung berubah. Karena dia dengan heran menemukan bahwa, bunga teratai emas radians itu tidaklah palsu. Ternyata itu benar-benar nyata. Tetapi ketika dia menemukan hal itu, sudah terlambat. Dia tidak akan berhasil jika dia menghindar, jadi dia hanya bisa secara paksa bertahan melawan serangan itu. Dengan demikian, seperti yang dia kehendaki, lapisan formasi spiritual berwarna ungu keluar dari tubuhnya untuk memblok panah emas yang mendekat. Bang 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 bang. Semburan ledakan tanpa henti keluar di depan leluhur tua dinasti, tetapi lapisan-lapisan formasi spiritual berwarna ungu juga hancur tanpa henti. Pada akhirnya, beberapa sinar keemasan menghantam tubuh leluhur tua dinasti itu. Suara mendesing. Tetapi tepat ketika panah emas menghantam tubuh leluhur tua itu, jubah emasnya memancarkan kecemerlangan emas yang menyilaukan, dan menjalin dengan panah emas. Oh, elit armamen jubah naga murni ya. Aku sudah tahu, bahwa ayah pasti memberikan elit armamen ini kepadamu. Namun sayangnya, kamu jangan meremehkan bunga teratai emas radiansku. Meskipun hanya bisa digunakan sekali, jika aku menyalurkan semua kekuatanku ke dalamnya, bahkan jubah naga murnimu tidak bisa memblokirnya. Tiba-tiba saja, si kakak yang merupakan tetua agung itu dengan eksplosif berteriak. Setelah berteriak, panah emas kemudian tiba-tiba meledak. Semburan ledakan tanpa henti segera terdengar, dan riak mengamuk yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyapu, dan juga menyebar di tubuh leluhur tua itu. Sialan, tetua agung ini sebenarnya sedang menyerang leluhur lama dinasti. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat itu, Chu Feng tanpa henti terkejut, pikir Chu Feng. Dia awalnya berpikir bahwa, bahaya di depan matanya sudah berlalu. Tetapi dia tidak berharap bahwa, tetua agung tiba-tiba saja mengubah wajahnya lagi. Selain itu, serangan yang sekarang sudah jelas telah melukai leluhur lama dinasti itu. Karena meskipun leluhur tua itu memiliki elit armamen yang melindunginya, tapi serangan yang mengerikan seperti itu pasti akan menyebabkan luka berat di tubuhnya. Keparat, teriak Chu Feng. Meskipun dia masih tidak jelas apa yang terjadi antara leluhur tua dan tetua tertinggi, Chu Feng merasa bahwa situasi di depannya sudah tidak baik. Jadi dengan kekuatan penuhnya, dia akhirnya membuat celah dalam formasi spiritual berwarna biru. Cepat setelah itu, Chu Feng melapisi telapak tangannya. Kilatan cahaya datang dari tengah tangannya, lalu dia membukanya sekali lagi. Benda kristal seukuran kuku berwarna biru, itu telah muncul di telapak tangannya. Chu Feng kemudian menepuk telapak tangannya ke dalam celah. Riak yang sedikit lemah itu mulai menyebar, dan ketika dia menarik telapak tangannya, celah dalam formasi spiritual berwarna biru sudah menghilang. Tetapi benda kristal berwarna biru itu sudah menembus formasi spiritual, lalu menjadi seberkas cahaya, dan kemudian terbang keluar dari istana. Meraung. Tapi pada saat yang sama, riak-riak mengerikan akhirnya menghilang. Kemudian, tubuh leluhur tua dinasti muncul dalam garis pandang Chu Feng sekali lagi.
Sedangkan tubuh leluhur tua saat ini, selain tubuhnya yang ditutupi oleh jubah emas yang lanjang, maka tubuhnya sudah hancur berantakan. Bahkan ada beberapa tempat yang mengungkapkan tulang putih yang menakutkan. Selain itu, wajahnya juga tidak terkecuali. Itu benar-benar sangat mengerikan. Meskipun ia memblokir bunga teratai emas Radiance, tubuhnya memang menerima luka berat. Saat ini, auranya juga sudah melemah. Jangankan untuk terus bertarung, bahkan jika dia tetap dalam kondisi itu, dia pasti akan cepat mati. Mengapa menyerangku? Tapi setidaknya, biarkan aku mati dengan sedikit pengertian, kata leluhur tua dinasti itu. Ya ampun, jangan salahkan aku. Aku tidak peduli tentang sesuatu seperti posisi kaisar. Aku juga tidak peduli dengan cinta yang diberikan ayah kepada kamu. Terlebih lagi, aku tidak peduli tentang semua ketenaran dan kekayaan yang diambil oleh kamu. Apa yang aku pedulikan adalah, apakah aku akan mati atau hidup lebih lama. Tetapi aku sudah mencapai tahun kematianku. Tetapi aku tidak ingin mati. Pada tahun-tahun ini, aku selalu mencari metode untuk memperpanjang hidup aku. Aku sudah mencoba berbagai rumput abadi, dan juga bahan obat-obatan ilahi. Tetapi karena efeknya sangatlah kecil, bahkan efek terbaik hanyalah rumput abadi pemanjangan tahun. Tapi kamu juga tahu, bahwa benda-benda itu sangat berharga. Begitu berharganya, sehingga kamu tidak mau membeli beberapa, bahkan ketika hidup kamu mencapai akhir. Jadi, aku bahkan seharusnya tidak berharap kalau kamu akan membelikan aku beberapa. Oleh karena itulah, ketika dinasti Ji, dinasti Zhao, dan dinasti Liu bergandengan tangan untuk mengambil rumput abadi perpanjangan 10 tahun sebagai imbalan atas hidupmu, aku menyetujunya. Tetua Agung dengan ringan tersenyum dan berkata, "Kakak, kamu benar-benar bodoh." Batuk-batuk-batuk, ucap leluhur lama. Mendengar kata-kata itu, leluhur tua dinasti tampak sangat marah. Dia pertama kali dengan keras batuk beberapa kali, dan kemudian berkata, "Sudah berapa tahun klan Ji, klan Zhao, dan klan Liu ingin menyerang dinasti Jiang aku. Saat ini di dinasti Jiang, satu-satunya orang yang bisa melawan mereka adalah aku. Jika kamu ingin membantu mereka saat ini, maka itu sama saja kamu tidak hanya membunuh aku. Maka tindakanmu ini, itu seperti mengirim seluruh dinasti Jiang aku ke kuburan." Ucap leluhur lama. "Oh, jika kamu benar-benar berani dengan mereka, kamu pasti tidak akan mengambil risiko dengan datang ke sini untuk membuka makam kaisar." Balas tetua agung itu sambil dengan dingin tersenyum. Segera setelah itu, dia pun berkata, "Selain itu, apa hubungan keberadaan dinasti Jiang denganku? Aku hanya peduli dengan seberapa lama hidup aku bisa bertahan," ucap tetua agung. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."